Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati Allah ini dengan keadaan yang insyaallah sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Ustaz Ghaffar Ismail SHMA yang insyaallah akan memberikan kajian pada sore hari ini dengan tema konsep syafaat dan syafaat Nabi. Bapak Ibu jamaah kajian intensif Senin sore, mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bihi na'malus shalihatil ma'murat wa nantahi al-manhiyatil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min adzabin alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin jamaah kajian Senin sore yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah semesta, pemilik langit dan bumi, tiada Tuhan selainnya. Semoga kita senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan olehnya kepada kita, dan salawat salam senantiasa terlimpah kepada kekasih kita, utusan Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kayaknya ada kemajuan. Saya tahunya jam 5 dulu katanya. Mungkin karena maghribnya itu setengah 6, lalu diajukan jam setengah 5. Saya itu baru tadi dari kampus ada tamu dari pesantren Al-Muqaddasah Ponorogo, terus melelapkan diri sebentar setelah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syafaat adalah kata yang sering kita dengar. Selalu kita dikatakan oleh para pembicara, kita menanti syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya syafaat Rasul, Allah menyebut itu syafaat syafi'in, syafaat orang yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Al-Quran itu juga bisa menjadi syafaat, karena Nabi mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa'innahu syafi'an li ashabi, karena Quran itu bisa menjadi pembawa atau pemberi syafaat kepada yang membacanya. Lalu apa sebenarnya syafaat itu? Apa konsep syafaat? Kalau Bapak Ibu punya tetangga yang bernama syafaat, bisa ditanyakan apa sebenarnya syafaat itu, kok namamu syafaat.
Termasuk kata Syafi'i itu satu akar kata dengan syafaat. Imam Syafi'iyun itu pemberi syafaat. Di kita ada Buya Syafi'i Ma'arif. Kata syafaat dari kata syafa itu genap. Dalam surat Al-Fajr ya, wal fajri a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar dan malam-malam yang ke-10. Maksudnya malam ini hari-hari yang 10. Wasyaf'i demi yang genap, wal watr dan yang ganjil. Jadi syaf itu adalah artinya genap, wal watr itu ganjil. Allah itu disebut witrun, wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Maka sholat malam ada disebut dengan sholat witir. Itu sholat yang diakhiri dengan ganjil. Kenapa disebut wasyafi? Genap, syafaat itu menggenapkan. Jadi syafaat itu, syafi' itu juga bermakna al-wasilah atau pihak yang ketiga yang menggenapkan. Jadi Allah itu yang memiliki segala sesuatu. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dialah pemilik seluruh langit dan bumi. Dia pemilik seluruh alam semesta. Tidak ada yang bisa sedikit pun beranjak dan melakukan apapun tanpa dirinya. Misalnya di akhir surat Al-Baqarah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jika engkau menampakkan apa yang kau lakukan atau menyembunyikan sekalipun, yuhasibukum billah, Allah pasti akan menghisapnya. Jadi nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah, semua akan terlihat oleh Allah. Jadi yuhasibukum billah. Cuman Allah itu meskipun tahu semua kita punya dosa, kita punya pahala, tapi Allah itu fayaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni bagi yang dikehendakinya. Wa yaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan mengadab siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha kuasa terhadap sesuatu. Sebelum saya bahas tentang syafaat, saya ingin kita membahas dulu tentang kekuasaan Allah. Jadi milik Allah itu semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita melakukan apapun, baik yang kita tampakkan atau yang kita lakukan dengan terang-terangan. Kalau terang-terangan itu kan namanya mencuri. Kalau mencuri nggak terang-terangan ya. Tapi kalau mencuri itu agak terang-terangan, misalnya. Ada lagi yang lebih tidak terang-terangan, itu ngintip misalnya, atau ngutil, itu mengambil dengan cara sembunyi sedikit. Kalau merampok ya itu lebih terang lagi. Atau yang tidak jelas sama sekali bagi manusia, yang tahu hanyalah Allah, maka Allah mengatakan Dia mengetahui semuanya dan akan menghisap semuanya, menghisapnya. Tapi dalam menghisap itu Allah menyatakan Allah akan bisa saja mengampuni siapapun yang dikehendaki atau mengadab kepada siapapun yang Dia kehendaki. Artinya apa? Bisa saja kita itu berbuat dosa, tetapi masuk surga karena Allah mengampuninya. Tapi bisa saja orang itu berbuat dosa,
karena Allah tidak mengampuninya, maka ia tidak memasukkan dia di surga. Berarti surga itu tergantung ampunan Allah. Maka dalam hadis Nabi riwayat dari Siti Aisyah dan riwayat dari Abu Hurairah mengatakan begini, Bapak Ibu. Jadi memang ini kalau pakai ini di mana? Tanya. Berarti minggu depan pakai ini aja ya. Ditaruh di mana? Oh, ada dua ya. Saya belum pernah menggunakan ini soalnya. Tapi saya nggak bawa laptopnya, nggak apa-apa. Biar fokus lihat saya saja. Jadi begini, Nabi mengatakan syaddidu wa qaribu, syaddidu bersungguh-sungguhlah, wa qaribu dan mendekatlah, fa innahu la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Hadis ini sahih. Karena tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga itu karena amalnya. Coba bayangkan. Jadi tidak ada satupun orang itu masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat bertanya, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasul, wala ana, tidak pula saya. Jadi amal kita itu tidak bisa menyebabkan masuk surga. Di dalam syarah begini disebutkan, syarahnya adalah kita ini manusia oleh Allah diciptakan ke bumi saja, itu sudah merupakan kehormatan dan nikmat yang luar biasa. Jadi kita ini kan hasil dari sebuah musabaqah, kompetisi yang luar biasa yang terjadi antara sel-sel sperma dan ovum. Kok yang jadi itu kita. Lalu selamat kita keluar. Lalu di dunia ini ciptaan Allah yang luar biasa. Saya tanya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu membuat surat permohonan agar lahir di dunia? Ada nggak? Kira-kira nggak ada ya. Proposal, kita nggak membuat proposal dulu ya? Nggak ada. Kita itu lahir itu sama sekali bukan kemauan kita. Kemauan siapa? Bapak Ibu kita? Nggak juga. Bapak Ibu kita juga tidak pernah membayangkan yang hadir itu kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu ketika itu, Pak, Ibu, apakah waktu itu yang diinginkan anaknya seperti saya ini? Enggak ada, enggak punya bayangan kalau saya ini menjadi anaknya. Jadi enggak ada kita ini. Kita enggak punya keinginan, Bapak Ibu juga enggak ada bayangan yang hadir untuk orang seperti kita ini. Jadi murni kita hadir itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lahir ini karena anugerah Allah yang oleh Allah dijelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat berapa itu? Min ayyi syai'in khalaqah. An-Nazi'at atau An-Nazi'at atau Abasa kayaknya ya. Surat Abasa. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari manakah Allah menciptakan? Allah mengatakan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah menciptakan manusia itu dari nutfah, lalu Allah menentukan ukuran-ukurannya, mentakdirkannya. Baru summas sabila yasara, kemudian Allah membuatkan jalan, memudahkan jalannya. Jadi Allah memudahkan jalan kita. Summa amatahu fa'akbarah, lalu Allah mematikannya, lalu menguburkannya. Jadi penciptaan kita itu hanya 3 ayat. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah,
itu kehendak Allah, sama sekali kita nggak bisa punya kekuasaan di situ. Summa amatahu fa'akbarah, itu juga Allah, kita cuman punya yang tengah ini. Summas sabila yassara, kemudian jalan itu Allah mudahkan. Jadi jalan ini kita tempuh, lalu Allah memudahkan. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita diciptakan oleh Allah, lalu kita juga beramal, maka amal kita itu jangankan untuk mendapatkan surga, amal kita itu untuk berterima kasih, bersyukur atas hidup yang Allah berikan saja tidak cukup. Saya ulangi lagi, amal kita itu untuk bersyukur mendapatkan hidup yang indah ini saja tidak cukup. Saya berikan satu contoh saja, satu mohon ya, nanti kalau banyak nggak selesai soalnya. Nabi mengatakan manusia itu oleh Allah diberikan dalam dirinya itu sendi. Berapa sendi kita ini tahu nggak? Sendi kita semua, mulai dari atas ke bawah, bisa begini. Enak ini karena sendi. Coba kalau nggak ada sendi kita kayak robot gitu. Berapa dalam hadis pernah ngaji? 360 sendi. Kalau nggak percaya hitung sendiri. 360 sendi, ya, masya Allah. Dan kata Nabi, setiap sendi itu perlu sedekah agar bisa digerakkan dengan enak ini. Perlu pelumasnya. Pelumasnya itu sedekah. Bayangkan kalau satu sendi saja kita itu sakit, selama-lama 1 jam saja kita pijat. Untuk tukang pijat itu butuh dana berapa itu? Satu sendi. Katakan 20.000 itu satu sendi. Padahal kita sehari semalam sendi kita itu 360 itu normal. Kecuali bapak-bapak itu yang sudah agak sepuh, mungkin ada yang sudah mulai kurang dikit-dikit ya, lindung segala sendinya. Tapi kan sudah berapa tahun kita Allah berikan sendi. Kata Nabi, setiap sendi itu butuh sedekah. Sahabat bertanya, mana mungkin ya Rasul bersedekah sebanyak itu? Kata Nabi, kalau engkau tidak bisa sedekah untuk sendi itu, ada amalan yang bisa untuk menggantikannya. Apa itu? Apa Bu? Apa? 2 rakaat sholat duha. Sudah hafal ini Bapak ya, masya Allah. Jadi sendi itu, jadi kalau Bapak linu-linu, nah itu biasakan sholat duha. Insya Allah itu penggantinya kata Nabi. Yakin saja orang Nabi yang bilang bahwa ini ya. Memang ya mungkin katanya kalau dokter kan harus beli susu apa namanya itu, ya itu perlu dana lumayan mahal itu Pak. Jadi kembali ke hadis tadi, amal kita itu nggak cukup untuk berterima kasih pada Allah saja itu sudah luar biasa. Bagaimana kita minta surga dengan amal kita? Amal kita bagaikan apa sih? Sholat saja 5 waktu juga cuma 5 menit kali 5, 25. Ya toh? Amal apa? Puasa 30 hari kemarin dan palingnya ditambah Senin Kemis. Itu pun juga setengah hari, tidak sampai 1 hari, dan memang nggak boleh ya. Apalagi amal kita, kadang-kadang kita dimarahi orang saja sakit hati. Gimana menjadi hamba Allah yang baik? Sedikit dikasih cobaan saja mengeluh, ya. Amal kita yang mana mau kita banggakan? Maka yang sedikit itu saja enggak apa-apa lah, paling enggak sujud syukur. Maka ketika Rasul, Masya Allah, kalau saya ingat hadis ini luar biasa. Nabi itu sholat kalau malam itu yang dibaca sholat surat apa? Al-Baqarah. Enggak cukup ditambah sholat surat Ali Imran, tambahan Nisa. Kalau kita kan cukup kul huwallahu ahad, karena
jam 3 saja sudah berat. Tapi itu malamnya itu untuk bangun sedikit sekali tidurnya. Tidak kuat kita. Sampai kakinya bengkak. Aisyah itu malah mencari, belum ada listrik ya. Aisyah itu cerita, dicari-cari gini nggak ada kemana. Ketemu kakinya, sholat. Aisyah tidur lagi. Sholat lagi masih ya. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa sampai segitunya sih? Sampai bengkak engkau sholat. Bukankah Allah telah menjamin kau masuk surga, diampuni dosa-dosamu, ya, diberikan derajat yang tinggi. Sudah ada begitu luar biasa jaminan, kenapa engkau masih sholatnya kayak begitu itu loh? Apa kata Nabi itu? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Aisyah, seandainya begitu indahnya kalau saya oleh Allah dianggap atau diakui sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi sebenarnya amal yang Nabi lakukan itu untuk bersyukur kepada Allah. Karena tadi untuk dapat surga itu nggak cukup. Wala anta ya Rasulullah, malah tidak pula saya, nggak bisa saya. Tidak pula saya. Illa ayyataghammadanillahu birahmatin wa maghfiratin wa fadlin. Dalam hadis saya campur itu, kalau Aisyah cuma mengatakan birahmatin wa fadlin, kalau Abu Hurairah ditambah dengan wa maghfiratin. Jadi tidak mungkin amal saya bisa masukkan surga kecuali Allah memberikan kepadaku rahmat. Rahmat, ampunan, dan karunia-Nya. Jadi yang bisa masukkan surga kita itu bukan amal kita, tapi rahmat Allah, ampunan Allah, dan karunia Allah, keutamaan Allah. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, di banyak ayat itu kita minta kepada Allah itu yang pertama ridhonya, misalnya, atau maghfirahnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepatlah kamu kepada ampunan Allah. Baru jannah, jannah itu berikutnya. Karena kalau Allah sudah mengampuni, surga itu ada di tangan. Yang penting kita itu minta ampunan Allah. Maka istighfar itu kata yang paling indah. Allah senang sekali dengan kalimat istighfar itu. Bahkan seorang, mungkin pernah diceritakan seorang pembuat roti, tapi saya nggak tahu hadisnya ini sahih apa tidak. Dia dengan kalimat istighfar itu oleh Allah diberikan apapun yang dia inginkan. Istighfar. Lalu dia ingin bertemu dengan Syekh Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba ketemu gara-gara dia terus istighfar kepada Allah. Kaget Ahmad bin Hanbal karena dia langsung ingin ke Kufah. Ya. Sampai di tempat itu ada masjid tutup, lalu pemilik penjual roti itu sini aja. Di sana ke tempat saya duduk di sini sambil jual roti, dia istighfar, astagfirullah terus. Kemudian dia ditanya, apa yang membuat engkau beristighfar itu dan apa gunanya istighfar itu bagimu? Saya lihat dari tadi membuat roti sambil istighfar terus, astagfirullah. Dia mengatakan, saya dengan istighfar ini bisa diberikan Allah apapun yang saya minta. Apapun, iya, kecuali satu yang saya belum diberikan. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan Syekh Ahmad bin Hanbal. Lalu nangis di situ, masya Allah. Ini barangkali yang membuat saya harus datang ke sini karena istighfar yang kau lantunkan. Jadi yang kita minta pada Allah itu ampunan Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah, rahmat Allah itulah yang bisa membawa kita ke surga. Yang ayat tadi mengatakan
fayaghfiru liman yasha, Allah bisa mengampuni orang yang dia kehendaki dan bisa mengadab siapapun yang dikehendaki. Kita nggak tahu akhirat kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Nggak tahu gitu. Nah, karena itulah maka untuk khusus orang yang beriman itu Allah berikan syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat itu adalah pihak atau orang ketiga yang menggenapi. Allah itu ganjil sendirian, Allah kita minta kepada Allah, tapi dengan perantara. Syafi' ini adalah perantara yang dia genap, memohon kepada Allah agar kita diampuni. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah syafi'i, syafi'un, memberi syafaat. Tetapi pemberi syafaat ini sebenarnya bukanlah dia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi perantara. Makanya kalau kita adzan, setelah adzan kita doa, ya Allah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad itu kemampuan untuk memberikan wasilah dan keutamaan. Jadi wasilah ini adalah orang ketiga yang diberikan hak oleh Allah untuk minta kepada Allah. Kita ini orang pertama, Allah pertama yang memberi, kita kedua yang minta. Tapi barangkali kita tidak cukup kuat untuk minta kepada Allah karena beberapa dosa yang kita lakukan. Maka dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW, Nabi itu mencari atau minta kepada Allah agar mengampuni kita. Jadi Nabi itu perantara, al-wasilah, perantara untuk memberikan ampunan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak diungkapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang pertama adalah disebut dengan as-syafa'ah al-uzma. Jadi syafaat yang agung, itu syafaat yang diberikan kepada manusia, pada orang yang beriman karena permohonan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang panjang, kalau nggak salah riwayat Muslim, jadi orang-orang itu datang kepada Ibrahim untuk minta syafaat. Kenapa? Karena Ibrahim itu adalah Khalilullah, bapak semua nabi. Jadi Ibrahim punya anak Ismail dan punya anak Ishak. Dari Ishak itu semua nabi itu kemudian dari Ishak ini. Lalu dari Ismail ada Nabi Muhammad SAW. Orang datang pada Ibrahim ketika di padang mahsyar hari akhir itu. Ya Ibrahim, tolong mintakan saya syafaat. Sudah 21. Berapa menit ya? 30 pas. Oh, 39. Biasanya ada tanya jawab betul. Gak ada. Nanti saya jawab gak cukup waktunya. Diminta pada Ibrahim. Kata Ibrahim, saya ini tidak diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Siapa saya ini? Mintalah kepada Musa. Karena Musa itulah yang diajak bicara langsung oleh Allah. Lalu orang-orang datang pada Musa. Ya Musa, tolong mintakan saya ampunan. Jadilah syafaatku di hadapan Allah. Musa juga mengatakan, saya tidak punya kemampuan untuk itu meskipun saya diajak bicara oleh Allah. Datanglah kepada Isa, karena Isa adalah Al-Masih, ya, Al-Masih penyelamat, dan Isa adalah yang diistimewakan oleh Allah. Datang kepada Isa ibnu Maryam. Isa mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberikan syafaat. Datanglah kepada
Nabi terbesar, Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru datanglah mereka pada Nabi Muhammad. Dan satu-satunya Nabi yang diberikan hak untuk memberikan syafaat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syafaat-syafaatnya Nabi itu dan bagaimana kita bisa mengambilnya, mencarinya? Jelas beberapa ayat maupun hadis menyatakan yang pertama, syafaat itu hanyalah ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Al-Baqarah 255. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Dan dalam beberapa hadis menyatakan yang diberikan izin hanyalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang tadi saya baca tadi yang menyatakan bahwa baca Al-Quran, Iqra'ul Quran, bacalah selalu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat ya kepada pembaca-pembacanya. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran, dia suka dengan Al-Quran, maka memberi syafaat. Gimana cara beri syafaatnya itu? Bahkan Nabi mengatakan dia termasuk keluarga Allah ya. Kata Nabi, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari manusia. Bayangkan kalau kita menjadi keluarganya Allah, keluarganya bupati saja sudah enak, keluarga presiden saja sudah dapat VIP, itu baru keluarga presiden. Ini keluarga Allah. Siapa keluarga Allah itu? Lalu bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa keluarga Allah? Hum ahlullah, ahlul Quran, wa khasatuh. Keluarga Allah itu adalah ahlul Quran, orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, wa khasatuh, yang selalu mengistimewakan Al-Quran, yang dibaca, dipahami, diamalkan, hidupnya bersumber dari Al-Quran, itu namanya ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu keluarga Allah. Nah, Quran ini pasti akan memberikan syafaat kepadanya, menjadikan dia keluarga Allah. Bayangkan kalau dari keluarga Allah, tidak mungkin Allah tidak mengampuninya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, syafaat ini penting, karena kita tidak tahu dosa yang mana yang membuat kita ini agak berat di hadapan Allah. Adakah pahala kita yang bisa menyelamatkan dosa-dosa kita? Makanya kemudian kita sering bersolawat kepada Rasul. Karena Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, aku akan bersolawat 10 kali. Apa sih solawat itu? Mendoakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat ini yang selawat yang diperintahkan yang sederhana begini saja, atau yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Selawat-selawat yang lain para ulama sebagian membolehkan, tetapi kehati-hatian sebagian berhati-hati tidak mau. Misalnya selawat nariyah,
itu awalnya memang bagus, tapi akhirnya itu terlalu mengkultuskan Nabi. Padahal jelas Allah mengatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Misalnya yang sholat tahajud yang sering dibaca ya, sholat nariyah itu. Lupa saya ya, sholat nariyah. Gimana Bu? Ya itu. Yang ini yang akhir-akhirnya kali ini sudah bagus. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati. Nah, sampai sini ini para ulama semua sepakat. Tapi setelah ini yang bermasalah. Karena seakan-akan Nabi atau Muhammad itulah yang membuat hidup ini. Tanhalu bil uqadu itu, padahal itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya hati-hati tidak menggunakan itu saya cenderung yang tadi itu yang namanya sholawat Jibril gitu ya. Yang biasa, lalu sholat Ibrahimiyah, yang sholat Ibrahim itu. Ada lagi ada sholawat tibun nabawi ini tibul qulub ya, banyak macam-macam itu buatan para ulama ya. Itu ikhtilaf saja. Monggo kalau memang yang penting maksud dalam hatinya jangan sampai mengkultuskan Nabi itu segalanya. Tetap Allah yang Maha Kuasa. Nabi itu diberi hak syafaat karena Allah yang memberikan syafaat. Lalu bagaimana kita punya hak untuk diberi syafaat? 2 menit lagi ya? 1 menit. Yang pertama adalah selalu mentaati Allah dan Rasulnya semampu kita. Surat At-Taghabun ayat 60 bisa dibaca. Fattakullah mastata'u. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kamu. Menjauhi larangannya semaksimal mungkin, mentaatinya. Kalau memang ada kesalahan dosa, ya karena memang tidak kemampuan kita. Lalu yang kedua adalah berusaha menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah kita. Manhaitukum wa amartukum apa yang aku perintahkan maka patuhi, dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Karena itu kemana fantahu kata Nabi ya. Jadi kita mengikuti itu. Lalu mengikuti syariat-syariat Nabi termasuk dalam bersolawat. Begitu. Ini sudah maghrib. Semoga yang berpuasa Ibu sekalian Allah menerima puasanya yang sebagai puasa sunnah ya, untuk sampai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Ghaffar Ismail SHGMA atas tausiah pada sore hari ini tentang syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di sebelah selatan dan utara masjid sudah disediakan menu berbuka puasa. Maka dari itu untuk Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.